Muda-Mudi Indonesia. 107.9 R2M FM. R2M FM. R2M News. R2M News menyajikan berita akurat dan teraktual seputar regional Jawa Tengah, nasional dan internasional mengenai isu-isu pendidikan, politik, ekonomi, sosial budaya, dan olahraga. R2M News hanya di 107.9 R2M FM, radionya Muda-Mudi Indonesia. R2M News. Selamat siang pendengar, R2M News edisi Kamis 16 Oktober 2020 kembali hadir di ruang dengar Anda. Sejumlah berita nasional dan regional sudah kami siapkan. Di antaranya 47% usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM bangkrut akibat pandemi COVID-19. Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak besar pada sektor pariwisata. Bersama saya Unwanul Falah dan rekan saya. Dan saya Miladia. Inilah R2M News selengkapnya. Dikutip dari Tempo.co, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga dan kementerian UMKM, wabah virus COVID-19 memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan UMKM. Pada Rabu 20 Mei 2020, dalam diskusi virtual yang digelar oleh Himpuni yang menjelaskan, pelaku UMKM pada saat ini harus menghadapi masalah yang cukup besar, sehingga sebanyak 47% UMKM berhenti beroperasi. Mas Duki menyebutkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan UMKM tersebut bangkrut, diantaranya adalah masalah kesehatan arus kas, sehingga harus merumahkan tenaga kerja, terkendalanya distribusi selama pandemi COVID-19, dan pelemahan permintaan pasar. Kopassus gelar baksos di daerah latihan spesialisasi pendaki Serbu di Purwakarta. Dikutip dari Kompas.com, Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus atau Pusdiklat Pasus, Kopassus menggelar bakti sosial di Kampung Cihuni, Desa Sukamulya, Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu 14 Oktober 2020. Baksos ini diberikan kepada warga kurang mampu dan anak yatim piatu di daerah latihan Kopassus. Komando Pusdiklat Pasus Kopassus, Tevi mengungkapkan 120 paket sembako yang diberikan merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Berita selanjutnya datang dari sektor pariwisata. Dikutip dari bisnis.com, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kasubandio menilai bahwa keterbatasnya mobilisasi masyarakat akibat pandemi COVID-19 serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi dan hiburan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar pada sektor pariwisata. Pembatasan sosial berskala besar atau biasa disingkat PSBB mengakibatkan tingkat hunian kamar hotel serta restoran menurun drastis sebagai imbas dari hal tersebut. Namun demikian, pelonggaran PSBB yang diberlakukan oleh beberapa pemerintah daerah membuat perlahan tingkat ekonomi nasional mulai bergerak dan diharapkan kegiatan pariwisata dapat kembali mendorong perekonomian nasional. Omset pedagang pasar Karanggede Kabupaten Boyolali anjlok 40% selama pandemi COVID-19. Selengkapnya, Sarimawati melaporkan. Omset pedagang pasar Karanggede merosot hingga 40% selama pandemi COVID-19. Semenjak adanya wabah COVID-19, jumlah pedagang pasar Karanggede semakin banyak, namun pembeli semakin menurun. Keadaan tersebut menimbulkan banyak keluhan para pedagang karena berdampak negatif pada omset penjualannya, seperti yang dikeluhkan oleh salah satu pedagang ayam, Rini Maharani. Ia mengungkapkan, selama pandemi COVID-19, keadaan ekonominya semakin sulit karena penghasilan yang berkurang. Saya di pasar Karanggede jualan ayam potong. Tadinya saya sehari bisa habis 40 sampai 50 kg. Namun ya semenjak pandemi ini saya paling banyak habis 25 kg saja. Hal tersebut juga dirasakan oleh pedagang lainnya. Pedagang tahu pasar Karanggede Samsudin mengatakan, selama pandemi COVID-19, omset penjualannya turun hampir 40%. Ya, tadinya pas sebelum pandemi seperti ini saya bisa menjual lebih dari 20 ember lah. Namun pada saat pandemi sekarang laku 15 ember aja itu sudah jarang. Ya, penurunan sekitar 40%-an lah. Para pedagang berharap pandemi ini cepat berakhir sehingga pendapatannya bisa kembali normal. Dampak panjang pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh beberapa pelaku UMKM. Salah satunya pelaku usaha mebel yang ada di daerah Jepara. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan saya, Ufadila Al-Humairah.
Industri UMKM yang berjualan mebel di Jepara masih bisa bertahan saat pandemi COVID-19. Beragam cara dilakukan mulai dari membuka kerjasama dengan pelaku mebel lain hingga menurunkan harga. Pemilik toko mebel di kawasan Pancengaan Jepara, Adam Nur Hilman mengatakan, selama pandemi COVID-19 pesanan tidak berkurang sedikit pun. Jika memang ada pesanan yang berkurang, 1 atau 2 unit itu adalah hal yang wajar. Dalam masa pandemi corona ini tentu saja berpengaruh ya pada setiap sektor kegiatan, termasuk dalam usaha. Namun, kita sebagai pelaku usaha harus selalu punya inovasi dan kreatif dalam menghadapi tantangan agar usaha kita tetap berjalan. Berbeda dengan Adam Nur Hilman, pemilik UMKM mebel di Mantingan Jepara, Anam Syaputra mengeluhkan kondisi pandemi yang memukul usahanya. Ia mengaku banyak pesanan yang dibatalkan pelanggan dengan alasan ekonomi. Saat ini kita sedang mengalami masa sulit. Semua terhambat dari segi distribusi, kurangnya minat pembeli, ya berakibat pada penurunan omset kami. Para penjual berharap semoga COVID-19 cepat menghilang agar usaha bisa berjalan seperti semula dan penjualannya semakin meningkat. Selanjutnya, informasi mengenai arus lalu lintas di Jalan Kalibanteng akan disampaikan oleh rekan kita Daniel Falahuddin. Baik Mila dan juga pendengar, saat ini saya melaporkan lalu lintas dari Jalan Kalibanteng Semarang terpantau. Arus lalu lintas pada pagi hari ini ramai lancar, baik dari arah Kendal, Semarang maupun sebaliknya. Tersendatnya kendaraan hanya pada traffic light saja. Di musim yang mulai memasuki penghujan, untuk semua pengendara diharap berhati-hati dan memastikan kelengkapan kendaraan, serta tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Demikian laporan saya sampaikan, kembali ke studio. Demikian sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Mila. Saya Unwanul Farah. Dan segenap tim yang bertugas mohon pamit. Jangan lupa tetap dengarkan 107.9 R2M FM. Selamat siang dan sampai jumpa. Anda baru saja mendengarkan siaran R2M News. Terus update wawasan Sobat R2M tentang kejadian terkini di sekitar kita. Bersama R2M News setiap hari mulai jam 16.05 sampai 16.35. Hanya di 107.9 R2M FM. Radionya Muda-Mudi Indonesia. R2M News. Radionya Muda-Mudi Indonesia. 107.9 R2M FM. R2M FM